Shalom, ibu-ibu SPPer terkasih seresot GKI Tamyang Layang yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama-sama dalam ibadah rutin KPIPer. Selamat bertemu lagi dalam ibadah rutin KPIPer pada bulan Juni tahun 2021. Sekianya ibadah KPIPer bulan ini kita melaksanakan di Jemaat GKI Siong, tapi karena keadaan masih dalam wabah COVID-19 melanda dunia, maka kita ibadah secara virtual. Pada ibadah hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Rusniati. Bertugas potom dan salam, penyampaian firman Tuhan, doa syafaat dan berkat Tuhan. Kegiatan pelayanan kunjungan kasih kepada ibu-ibu lansia di SPPer Siong didampingi oleh Pendeta Eladia. Kemudian doa syukur, pengampunan dosa dan pembacaan Alkitab dari pengurus SPPer GKI Siong. Himne KPIPer dibawakan oleh SPPer Merutuwu Vokal Group atau paduan suara dari SPPer Jemaat GKI Tamyang Layang lingkungan Ebrata. Dan untuk doa persembahan syukur dibawakan oleh Sekretaris KPIPer Resort GKI Tamyang Layang. Selesai ibadah, tayangan berakhir di lokasi wisata Taman Anggrek di Desa Siong. Baiklah, kita akan memulai ibadah pada hari ini dengan menyanyikan bersama lagu himne KPIPer. Salam sejahtera saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa berjumpa kembali pada hari ini melalui pelayanan ibadah KPIPer Resort GKI Tamyang Layang. Dan hari ini saya boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini. Saya mengajak kita memulai ibadah kita menerima tahbisan ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya,
dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan. Kami juga berbalas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu. Kami lupa berbalas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepada-Mu. Pandemi COVID-19 yang telah melanda kami mengingat betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami
kuatkan dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepada-Mu. Kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami, baik di rumahnya masing-masing, kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Bahkan Engkau senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan ibu-ibu STPRMU, baik dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa membimbing menyertai kehidupan Kaptiper kami pada saat ini. Inilah doa, inilah permohonan kami yang senantiasa kami serahkan di dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Alkitab untuk kita pada hari ini yang diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25 dengan perikop perjanjian antara Daud dan Yonatan. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatkah, ayahmu tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadamu. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadamu? Tidak mungkin. Tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku, sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jarak di antara aku dan maut. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Lalu kata Daud kepada Yonatan, kau tahu, besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika kau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Tetapi jawab Yonatan, jauhlah yang demikian itu. Sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu? Lalu bertanya Daud kepada Yonatan, siapakah yang memberitahukan engkau kepadaku? Apabila ayahmu menjawab dengan keras, kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang. Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu? Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti yang menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya
Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi lusa engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu, dan duduklah di dekat batu. Kami ulangi, dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas mengatakan kepada bujang itu, lihat anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah. Maka datanglah, sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Tapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, lihat anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah, sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu, antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang ketika bulan baru tiba. Duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia, Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Salam sejahtera, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita diperjumpakan kembali melalui pelayanan KPPR pada hari ini. Saya mendapat tugas tanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan dalam pelayanan ini. Firman Tuhan yang akan diberitakan kepada kita diambil dari 1 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-25. Saya tidak membaca ayat ini, biarlah ibu-ibu membaca secara mandiri. Sebelumnya mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diperhadapkan dengan firman-Mu. Kami ingin renungkan dan mendapatkan makna di dalamnya, serta diberkati oleh karena melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, saya memberikan tema renungan pada hari ini, buanglah iri dengki, miliki selalu iman dan kasih setia. Tidak mudah menentukan keberpihakan atau penolakan atau sikap netral jikalau orang-orang yang kita kasihi sedang berkonflik. Saudara, sikap yang demikian juga agak sulit bagi Yonatan. Karena dilatar belakangi ayahnya menaruh kebencian, kedengkian kepada Daud karena berbagai kelebihan yang dimiliki oleh Daud. Ayahnya yang tidak lain adalah Raja Saul mengikhtiarkan kematian Daud. Tetapi Yonatan tidak ingin ayahnya bertindak mencabut nyawa Daud, dan juga ia tidak ingin Daud harus mati tanpa melakukan kesalahan dan dosa terhadap ayahnya. Oleh karena itu, ia membangun persahabatan dengan Daud dan ia bertekad untuk mengikhtiarkan kebaikan dan keselamatan kepada kedua belah pihak. Secara khusus kepada Daud, ia berjanji untuk meluputkan Daud dari tangan keras ayahnya atau Raja Saul. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, persahabatan mereka dibangun atas dasar iman dan kasih setia. Tidak ada dasar untung rugi. Hanya saja Yonatan meminta kepada Daud untuk terus mengasihinya, untuk terus mengasihi keturunannya, dan juga memasukkan keturunannya dalam dinasti Daud. Apabila nantinya Daud mendapat kehormatan untuk menjadi orang terpenting di Israel. Dan itu semuanya diindahkan dan dilaksanakan oleh Daud. Hubungan mereka terus berjalan baik dan Daud beroleh keselamatan dan ayahnya pun juga tidak harus
melakukan hal-hal yang mencelakai Daud. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sikap Yonatan dan Daud ini menjadi teladan yang baik untuk kita sekalian. Tatkala kita diperjumpakan dengan konflik keluarga atau persekutuan, pun juga jikalau kita berjumpa dengan orang-orang yang memiliki berbagai talenta, saudara, kita patut menyikapinya dengan bijaksana. Membuang iri dengki dari kehidupan kita, dan terus memiliki iman dan kasih setia. Sebab iri dengki hanya akan berbuahkan kehancuran, dan kasih setia akan berbuahkan kebenaran, kebaikan, dan kelimpahan dari perkenanan Tuhan. Dan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh kami dengar pada hari ini. Kemohon Tuhan menolong kami untuk menjadi sahabat yang baik bagi segenap keluarga kami, bagi sahabat dan teman-teman kami. Kendati kami diusik dengan keadaan untuk tidak melakukannya karena berbagai alasan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh berdoa bagi pengurus KPIPER Resort, pengurus SPIPER di setiap jemaat dalam kawasan resort GKI Tamiang Layang, dan semua program yang mereka telah rencanakan biarlah boleh terlaksana atas kerjasama yang baik di sepanjang tahun 2021 ini. Kami berdoa buat mereka yang boleh berulang tahun, sejahtera hidup mereka, bijaksanalah mereka dalam mengelola kehidupan. Mereka yang ada dalam keadaan sakit, berjamahan kasih Tuhan terus memberikan mereka kekuatan, kesegaran kembali, dan orang-orang yang merawat mereka pun mendapatkan kasih karunia. Kami mendoakan orang-orang dalam segala jerih lelah untuk terus boleh berhasil, berdampak baik bagi sesama, menghantarkan seisi keluarga dan orang-orang terdekat menjadi terbaik, meraih masa depan gilang gemilang. Tuhan senantiasa menyertai. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami, pelayanan gereja, biarlah Tuhan semua boleh berjalan dengan baik. Ini sifat kami Tuhan, biarlah sempurna dalam Yesus, sudah mengajarkan dan mengucapkan. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu SPIPER yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita mempersembahkan persembahan syukur. Persembahan syukur bisa kita kumpulkan kepada bendahara SPIPER jemaat masing-masing. Dengarkanlah pengantar persembahan syukur yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Iya Tuhan, ajar kami untuk memberi, bukan karena kelebihan kami, tetapi keinginan hati kami untuk berbagi. Ajarkan kami senantiasa untuk murah hati dan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dan sesama kami. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, mari kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 146, bawa persembahanku.
persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Akhir ibadah kita dan menerima berkat Tuhan. Kita bersama-sama akhiri nanti dengan nyanyian. Amin. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Kami dari pengurus KPIPA Resort GKI Tamyang Layang mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Rusniati, Pendeta Eladia, kepada SP Perjemaat GKI Siong, SP Perjemaat GKI Tamyang Layang Lingkungan Efrata, dan Pak Januardi, Pak Cecep, Pak Hara Kastido sebagai editing dan multimedia, dan semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan ibadah ini. Sampai bertemu ibadah KPIPER pada bulan Juli tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.